Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tedia. Nah, untuk kali ini kita belajar bareng terkait PPh 4 ayat 2. Khususnya adalah PPh ayat 2 atas penghasilan sewa tanah dan atau bangunan. Langsung saja ya kita ke materinya. Yang pertama, ini pengertiannya dulu nih. PPh 4 ayat 2 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan tertentu yang bersifat final. Artinya final ini tidak bisa menjadi kredit pajak pada SPT tahunan ya, yang dipotong atau dipungut langsung ketika mendapatkan penghasilan. Dan ini dapat dikenai oleh orang pribadi maupun badan usaha ya. Jadi tidak seperti PPh 21 hanya orang pribadi, tidak seperti PPh 23 harus badan usaha. Nah, jadi PPh 4 ayat 2 ini bisa dikenai orang pribadi ataupun bentuk badan usaha ya. Nah, selanjutnya, objek dan juga tarif pajaknya. Ini khususnya untuk sewa tanah dan atau bangunan. Objeknya ini adalah penghasilan dari sewa tanah dan atau bangunan. Misalnya, penghasilan dari sewa tanah, rumah, apartemen, gedung perkantoran, gedung pertokoan, gedung pertemuan, dan sejenisnya ya. Dan ini tarifnya adalah 10% dari jumlah bruto dari sewa tanah dan bangunannya. Nah, jadi simpel ya. Jadi tarifnya cuma satu, yaitu tarifnya 10% dari jumlah bruto penghasilan. Nah, selanjutnya pemotong pajaknya. Nah, pemotongnya di sini adalah penyewa, artinya adalah pemberi penghasilan. Siapa aja sih? Nah, bisa jadi badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, BUT, kemudian juga orang pribadi yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Nah, orang pribadi apa aja yang ditunjuk oleh DJP yang pastinya terdaftar sebagai WPDN ya. Bisa akuntan, bisa arsitek, dokter, PPAT, kecuali camat, pengacara, konsultan yang melakukan pekerjaan bebas, serta orang pribadi yang menjalankan pembukuan. Nah, jika OP-nya ini adalah bukan pemotong, maka wajib setor sendiri orang yang menyewakannya. Nah, jadi simpel ya, kalau misalnya kita tidak dipotong karena tidak termasuk sebagai orang yang ditunjuk untuk memotong, maka wajib setor sendiri ya oleh yang menyewakannya. Nah, selanjutnya untuk saat terutang dan juga pelaporannya. Terutangnya ini adalah saat pembayaran penghasilan. Kemudian pelaporan ini menggunakan SPT masa unifikasi, paling lambat lapornya tanggal 20 bulan berikutnya, dan penyetorannya dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Nah, ini sama ya dengan SPT PPh 23. Nah, pembuatan bukti potongnya ini juga menggunakan ibu pot pada DJP online. Dan ini tutorial ibu potnya sudah disampaikan ya di channelnya, nanti akan saya masukkan di deskripsi juga supaya mudah untuk mencarinya. Nah, terakhir ini adalah sanksi administrasi. Nah, ini tidak dikenakan tarif yang lebih tinggi jika tidak ber-NPWP. Jadi misalnya kita motong, kemudian orangnya tidak ber-NPWP, itu tidak masalah ya. Jadi tidak ada kenaikan administrasi seperti PPh 23. Nah, hanya saja NPWP-nya ini digunakan untuk identitas saat input ibu pot. Jadi jika tidak ber-NPWP bisa menggunakan NIK tanpa ada kenaikan tarif. Nah, jadi 4 ayat 2 ini tidak dikenakan denda ya jika tidak ber-NPWP. Dan kemudian jika telat bayar, ini akan dikenakan sanksi administrasi 2% per bulan. Dan jika telat lapor, ini akan dikenakan dendanya. Dikenakan dendanya yaitu 100.000 per SPT masa. Jadi jangan telat-telat bayar dan juga jangan telat-telat lapor ya, sesuai dengan tanggal yang sudah ditentukan. Oke, itu saja yang bisa disampaikan terkait PPh 4 ayat 2 atas sewa tanah dan atau bangunan. Apabila ada pertanyaan boleh komentar. Terima kasih yang sudah nonton, yang sudah like ataupun mensubscribe. Terima kasih. Itu saja yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.